warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pada saat zaman Yunani. Seperti yang kita ketahui, zaman Yunani itu merupakan awal kebangkitan adanya ilmu pada saat itu, atau bisa juga kita katakan pada zaman Yunani kuno itu merupakan cikal bakal adanya ilmu yang kita ketahui atau yang kita pakai sekarang ini. Pada saat itu, awalnya mereka itu mempergunakan ilmu itu ketika mereka mempertanyakan tentang mitos yang beredaran di sekitar mereka ataupun di sekitaran masyarakat itu pada saat zaman Yunani kuno sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Pada saat itu mereka juga mempergunakan akal mereka untuk memahami segala sesuatu tentang realitas ataupun alam yang ada di sekitaran mereka. Jadi pemahaman filsafat ini tidak dilepaskan dari perjalanan panjang manusia karena pada saat itu pemikiran manusia pada zaman Yunani itu diliputi dengan magis ataupun makhluk gaib yang ada di sekitaran mereka. Selanjutnya perkembangan filsafat pun mulai berkembang dengan manusia yang mulai berpikir tentang rasional ataupun yakin dengan disertai argumentasi ataupun debat yang sistematis ataupun logis. Sistematis itu adalah yang diatur dengan baik-baik dan logis. Ilmu yang kita ketahui sampai sekarang ini harus melalui banyaknya proses ataupun tahap-tahap, karena untuk memahami tentang filsafat ini ataupun ilmu ini harus melakukan pembagian atau klasifikasi dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu untuk menampilkan ciri khas. Dan pada saat zaman Yunani kuno itu mereka yang paling berpengaruh itu tentang bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, dan terakhir yaitu seni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu zaman Islam, yang dimana dalam sejarah pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersama dengan umat Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca, yang dimana malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan Jibril, tetapi berulang-berulang kali. Nabi dapat menerima wahyu tersebut dari kata Iqra. Inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Yang dimana wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. Yang dimana selanjutnya dalam ayat yang lain yang menyatakan, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakhlaklah yang dapat menerima pelajaran. Surah Al-Zumar ayat 39 juz 9. Selain ayat-ayat di atas, ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajibnya mencari ilmu. Bahkan begitu pentingnya, kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang dimana dalam pembahasan perkembangan ilmu itu, zaman Islam dibagi beberapa zaman, antara lain yang pertama, penyampaian ilmu dari filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu
pada masa Islam klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance dan modern. Jadi tadi perkembangan ilmu itu kan merupakan kajian yang melihat visi dan pergeseran paradigma yang menandai revolusi ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pada zaman Renaissance ini ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama zaman peralihan ketika budaya tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Jadi penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada masa Renaissance. Ilmu pengetahuan yang maju pesat pada masa ini adalah astronomi. Jadi kegiatan ilmiah didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua penyingkiran, yang ketiga peramalan, kemudian yang keempat pengukuran, serta yang kelima itu percobaan untuk menguji teori yang didasarkan pada ramalan matematika. Jadi Renaissance ini merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, yaitu Leonardo da Vinci. Kemudian selanjutnya itu tidaklah mudah untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance gitu. Akan tetapi pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar berkat kemampuan yang dihasilkan oleh masa sebelumnya gitu. Jadi manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian ke zaman atom, elektron, radio, televisi, roket, dan zaman ruang angkasa gitu. Dan zaman Renaissance ini merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya zaman modern gitu. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa akan dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Ada juga Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan. Yang pertama, hubungan Islam dan semenanjung Iberia dengan negara-negara Prancis. Para pendeta Prancis itu banyak belajar gitu di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Kemudian yang kedua yaitu perang salib yang terulang sebanyak 6 kali, menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam. Dan yang ketiga yaitu jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Mereka menjadi pionir perkembangan ilmu di Eropa gitu. Kemudian tokoh yang terkenal dalam masa ini itu adalah René Descartes gitu, yaitu mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah berpikir menurutnya itu yang pertama yaitu tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Kemudian yang kedua itu memilah-milah masalah menjadi bagian yang terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga itu berpikir runtut dengan mulai dari suatu hal yang sederhana ke hal paling rumit. Serta yaitu yang keempat adalah perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh supaya tidak ada yang terlupakan. Jadi secara singkat dapat ditarik sebuah sejarah lengkap ilmu-ilmu yang lahir pada saat zaman ini, yaitu perkembangan
perkembangan ilmu pada abad ke-18 itu telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Jadi sekitar tahun 1900 sampai tahun 1914 terjadi berbagai perubahan berdasarkan teori kenisbian yang dipahami oleh para fisika. Jadi perlu diketahui pula bahwa pada zaman modern ini terjadi revolusi industri di Inggris sebagai akibat peralihan masyarakat agraris dan perdagangan abad pertengahan ke masyarakat industri modern dan perdagangan maju. Jadi setelah abad ke-18 berakhir, maka perkembangan ilmu modern selanjutnya itu pada abad ke-19. Jadi pada abad ini penemuan yang dianggap sebagai penemuan abad tersebut adalah dengan ditemukannya planet Neptunus. Akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Zaman ini bermula pada abad 20 Masehi dan masih berkembang hingga pada saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbangkan bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini, integrasi fisika dan kimia disebut dengan sains besar. Linus Pauling pada tahun 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical World, menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan, yaitu seperti di bidang elektronik, seperti televisi, dapatnya penemuan DNA, pesawat terbang, teknologi nuklir, radio, dan lain sebagainya. Di awal zaman kontemporer ini, ilmu pengetahuan banyak dihasilkan oleh ilmuwan barat. Hal ini mulai tercuat ketika barat menghasilkan dan menciptakan bom atom yang dianggap merupakan salah satu produk gemilang iptek yang menelan korban sampai ratusan ribu jiwa manusia di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peradaban ilmu pengetahuan mulai tidak saja berkiblat ke arah barat, tetapi kini ilmu pengetahuan mulai berkembang di negara lainnya, khususnya negara-negara Asia seperti Jepang, Cina, Korea, India, dan Iran. Baiklah, di sini kita akan melanjut pembahasan tentang perkembangan ilmu di postmodernisme. Jean Francois Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an. Dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, a Report on Knowledge, dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas modernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme selalu menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan,
di mana semua kebutuhan akan dapat dipenuhi. Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Filsafat Kalam di Era Postmodernisme mengatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodernisme adalah dekonstruktif berwatak relativisme. Artinya, pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya maupun itu nilai-nilainya, kepercayaannya, dan lain sebagainya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan bahwa mereka tidak mengakui adanya rasionalisme universal, objektif dalam pengetahuan. Yang ada hanyalah relativitas dari ekstensi plural dan subjektivitas. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.